Pemandangan wisata Jepang ini mengungkapkan aspek masyarakat China yang berdarah dingin dan buruk. Pada tanggal 29 April sebuah video menjadi viral di Twitter yang menunjukkan seorang pria lanjut usia menyeberangi jalan di Jepang ketika dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Seseorang yang mengendarai sepeda di jalan buru-buru berhenti untuk membantu orang tua tersebut. Di samping itu seorang karyawan toko swalayan di dekatnya juga berlari keluar untuk membantu. Ini tampaknya menjadi skenario tipikal orang yang saling membantu dalam masyarakat. Namun, kejadian yang tak terduga itu membawa masalah yang terungkap. Video tersebut direkam oleh sekelompok turis China di dalam bus wisata. Begitu orang-orang bergegas membantu pria Jepang yang jatuh di jalan itu, terdengar seorang anak China yang duduk di dalam bus berteriak, "Jangan bantu dia." Seorang wanita yang lebih tua menjawab, "Di sini tidak sama." Tetapi anak itu tetap mengatakan, "Dia berpura-pura, jangan tolong dia." Video insiden tersebut telah memicu diskusi yang menjadi pembahasan di platform media sosial China. Netizen China telah meninggalkan komentar yang mengatakan, negara ini sudah tidak ada harapan, terlalu mengejutkan, ini sangat memalukan. Ini hanya membuktikan masyarakat kita sudah sangat berbahaya. Fakta seorang anak mengatakan itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa membantu, karena ada terlalu banyak penipu di China. Tetapi kita tidak boleh berasumsi bahwa bagian dunia lainnya sama seperti China. Banyak pengguna Twitter Jepang yang menonton video ini mengungkapkan keterkejutan dan keheranan atas apa yang dikatakan anak itu dalam video tersebut. Beberapa netizen Jepang berspekulasi bahwa ini mungkin disebabkan oleh seringnya insiden pengci di daratan China, yang membuat anak-anak kecil memiliki pemahaman subjektif bahwa mereka bisa menjadi korban penipuan saat melihat seseorang jatuh di jalan. Menurut Wikipedia, pengci adalah istilah dalam bahasa China yang mengacu pada tindakan menempatkan barang-barang yang dianggap berharga dan rentan, biasanya porselen, ke lokasi di mana barang-barang tersebut dapat dengan mudah dijatuhkan sehingga penipu dapat mengklaim kompensasi ketika barang-barang tersebut rusak. Sejak itu, istilah ini telah diperluas untuk mencakup jenis penipuan China, di mana penipu berpura-pura terluka dalam kecelakaan mobil untuk memeras uang dari pengemudi. Selain itu, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan diplomasi porselen yang rusak, yang terjadi ketika setiap kritik asing terhadap pemerintah China atau masalah strategisnya yang ditanggapi dengan kemarahan yang dibuat-buat, sehingga menghancurkan porselin diplomasi dan memicu kemarahan publik. YouTuber Men Guoxia yang kerap membagikan berbagai cerita menarik, menyebut kasus baru Peng Yu yang terjadi di Nanjing, China pada 2006 lalu membuat heboh. Dalam kasus itu, Peng Yu membantu seorang wanita tua yang jatuh di jalan dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tetapi wanita tua malah itu menuduh Peng Yu yang menyebabkan dia jatuh dan menuntut kompensasi. Pengadilan memutuskan bahwa Peng Yu bertanggung jawab 40% atas kejadian tersebut dan bahkan bertanya kepada Peng Yu dalam putusannya, "Jika bukan kamu yang menyebabkan dia jatuh, mengapa kamu membantunya?" Ini menyebabkan kegemparan besar di masyarakat China. Men Guoxia mengatakan bahwa sejak kasus Peng Yu, insiden pengci sering terjadi di China, dan banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa usaha mencoba berpura-pura terluka untuk menyalahkan orang yang membantu mereka. Hal ini menyebabkan orang ragu-ragu untuk membantu orang lain yang membutuhkan karena takut terlibat. Karena itu insiden pengci telah merusak kepercayaan di antara orang-orang China, telah menyebabkan kerusakan besar pada moral sosial. Sejak kasus pengci, standar moral rakyat China telah mengalami kemunduran 50 tahun.